cuy, kali ini gua bakal rekomendasiin ke lu semua HP di budget 1 jutaan yang worth it banget buat lo beli buat menyambut lebaran tahun ini cuy. HP yang masih anget-angetnya dari Vivo, apalagi kalau bukan Vivo Y03 alias Y03. Oke, seperti biasa gua Chandra, selamat datang di Chan Tekno. Oke, di budget 1,2 jutaan aja HP Vivo Y03 ini udah dibekali dengan refresh rate layar 90Hz dan chipsetnya udah Helio G85. Ya, chipset HP 1 jutaan zaman now lah ya, dengan desain yang menurut gua juga cukup keren sih. Di bagian tampilan depan boxnya ini udah kelihatan kalau desainnya udah ala-ala kekinian ya, kamera boba-boba 2 gini, dan udah mendukung IP rating 54, tahan percikan air dan debu. HP 1 jutaan udah tahan cipratan air dan debu, menurut gua cukup keren sih. So nggak usah lama-lama, langsung aja kita unboxing Vivo Y03 ini cuy. Oke, ini di tangan gua udah ada Vivo Y03 alias Y03, dan beginilah tampilan dari boxnya ya. Ya nggak jauh beda sama Vivo Y100 yang udah gua unboxing kemarin ya. Bedanya di sini dijelasin ya, di pojok kanan atas ada IP54 water resistant gini ya, tahan percikan air dan debu. Lalu di sini ada gambar dari device-nya sendiri. Ada varian warna black dan varian warna green. Dan untuk device yang gua unboxing ini yaitu di varian green alias hijau permata dengan kapasitas RAM 4GB dan internal 128GB. Ini gua dapetin di harga 1.400.000-an aja cuy. Untuk varian terendahnya di RAM 4GB dan 64GB internal itu di harga 1.200.000-an lah. So jadi ini sih murah banget, gebrakan baru dari Vivo Y03. Bagian sebelah kanan dari boxnya ini ada tulisan Vivo, lalu ada tulisan 90Hz, refresh rate layarnya, lalu ada 5000 mAh baterai plus fast charging. Tapi ini ada catatannya, nanti aja kalau gua udah buka ini box ya. Ada RAM dan extended RAM, lalu kamera beresolusi 13 megapiksel doang cuy. Ya bagian yang lain kebanyakan ya kosongan gini ya. Dan di sini yang jelasin tentang variannya aja. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita klentek bagian plastiknya. Untuk spesifikasi lebih lengkapnya lo bisa lihat di layar ini cuy. Sembari gua seperti biasa membuka alias mengkletek ini plastik dan segelnya. Oke, langsung aja kita tarik ke atas gini cuy ya. Lah, yang ketarik malah si plastiknya. Aduh. Oke, udah terbuka. Dan ini device-nya Vivo Y03 warna green. Kita kesampingin dulu ya cuy. Sini ada stiker email, sampingkan. Kita coba buka, ada apa lagi di boxnya. Oke, Vivo udah membekali device ini dengan silicone case kayak gini ya, model jelly case gini. Oke, lumayan. Lalu selanjutnya ada buku panduan dan kartu garansi. Dan ini ada kabel data Type A to Type C tentunya. Lalu di sini ada SIM ejector. Ini poinnya. Ini udah nggak ada ya cuy ya. Lo mau ngarepin apa? Adapter charger. Untuk HP 1 jutaan ini emang fiturnya lumayan dan terbilang murah untuk harganya, tapi ada yang dipangkas. Dia udah fast charging tapi belum ngasih adaptor chargernya. Aduh, ini sayang sekali sih. Seharusnya HP ini perfect di harga 1 jutaan sekian tadi sih. Cuma karena ya nggak ada adaptor chargernya, jadi agak kurang deh penilaian gua. So tapi gak masalah, kita kesampingin dulu aja lah. Oke cuy, boxnya udah gua sisihin dan ini adalah device-nya Vivo Y03 alias Y03. Kita coba buka dari plastiknya. Tampilannya keren cuy. Cukup elegan. Ya, warnanya green, modelannya kayak hijau telur asin gini ya. Lalu ada efek glitter-glitternya, kelap-kelip, pernak-pernik gini. Dan ini
sudah jelas berbahan plastik ya cuy. Untuk kameranya ini udah model Boba 2 gini, beresolusi 13 megapiksel, dan ini untuk sensor ya, bukan dual kamera. Lalu di sini ada LED flash dan ada tulisan ini, kelihatan nggak di kamera, premium lens high performance. Lalu di bagian pojok kiri bawah ada tulisan Vivo-nya. Oke, keren. Untuk bagian belakang, lalu untuk bagian depannya ini sambil kita nyalain kali ya. Oke, udah menyala Vivo cuy. Untuk bagian depannya ini udah dibawain pelindung ya, bukan tempered glass ya, cuma pelindung plastik doang gini. Tapi ya menurut gua cukup lumayan lah. Dan untuk modelan tampilan depannya ini, kameranya bermodel V dot gini ya. Kok dot sih? Ya V display gitulah intinya. Kayak tetesan air tapi nggak terlalu U, jatuhnya ke V sih. Ya kan serasi Vivo gitu ya. Nah, dan untuk bezel kanan kirinya menurut gua ini terbilang ya rada-rada masih tebal sih. Dan di bagian atasnya ini juga terasa agak tebal juga, apalagi di bagian bawahnya ini benar-benar kayak Thanos cuy. Oke ya, kira-kira kayak gini. Tapi kalau untuk urusan layarnya ini menurut gua udah cukup bening dan jernih sih ya. Kalau nggak salah ini masih beresolusi XD+. Kita harus ngewajarin sih di budget 1 jutaan lebih dikit. Oke, kita coba lihat di bagian kanan dari HP ini. Lalu lihat di sini ada volume atas dan bawah, lalu sini ada tombol power. Belum ada sensor sidik jari cuy. Lumayan banyak juga ya yang dipangkas. Di Redmi 13C sih udah ada sidik jari kalau nggak salah. Oke, lalu kita beralih ke bagian bawah framenya. Di sini ternyata Vivo masih membekali jack audio 3,5 ya. Dan untuk urusan pengecasannya ini udah memakai Type C ya. Di zaman sekarang udah wajar sih kalau udah pakai Type C di harga 1 jutaan, nggak kayak yang dulu-dulu ya. Lalu di sebelahnya lagi ada mikrofon. Lalu kalau kita beralih ke bagian kirinya, di sini ada slot SIM. Kemungkinan ini udah dual SIM plus micro SD, nggak hybrid ya cuy. Lalu untuk di bagian atasnya, nah di sini ada speaker doang cuy. Cukup nyeleneh sih sebenarnya. Biasanya kan speaker di bagian bawah ya, tapi ya nggak tahu ini desain terbaru dari Vivo, speakernya ditaruh atas gini cuy. Dan kalau gua lihat di sini tuh ada bolong gini ya di bagian depannya. Jadi untuk suaranya nanti yang keluar ya ke samping dan ke depan gitu cuy. Cukup keren sih. Di harga 1,2 jutaan aja sih ini worth it dipakai, worth it dibeli untuk lebaran tahun ini cuy. Oke lah, gua setting dulu ini HP ya cuy. Kita pencet mulai. Oke, udah selesai. FunTouch OS. Selamat, telepon Anda telah disiapkan. Oke, langsung kita klik memulai. Nah, kira-kira beginilah tampilan awal setelah unboxing. Dan menurut gua ini cukup tajam sih untuk layarnya. Gua baru agak ngeh ya, ini tadi HP-nya agak terasa kecil ya. HP yang gua review sebelum-sebelumnya itu di ukuran layar 6,6 atau 6,7 inch, dan ini ternyata resolusinya bentang layarnya cuma di 6,5 inch. Jadi cukup compact sih menurut gua. Otomatis untuk kerapatan layarnya ini jadi lebih gede dan tentunya bakalan tajam cuy. Keren sih ini, dan udah 90 Hz lagi. HP 1,2 jutaan udah 90 Hz, menurut gua cukup worth it sih. Dan kira-kira seperti ini tampilan FunTouch OS nya. Udah di FunTouch OS 14 dengan dukungan Android 14, dan ini terasa so smooth sekali untuk HP nya. Kita bisa lihat di settingnya. Kita lihat di sini untuk spesifikasinya. Di sini udah 2 GHz octa-core prosesor. Ya ini Helio G85 ya, tapi nggak dijelasin di sini, nggak tahu, nggak kayak Vivo Y100 yang kemarin. Dan ini RAM-nya udah 4 GB plus 4 GB extended RAM ya cuy. Dan ini varian yang gua beli di penyimpanan internal 128 GB. Kita coba lihat untuk penyimpanannya di 128 GB kira-kira sisa berapa ya. Kita bisa lihat di bagian RAM dan ruang penyimpanan ini. Oke, untuk sistemnya sendiri terpakai sebanyak 18,73 GB dari total 128 GB. Menurut gua ini cukup ringan ya cuy untuk sistemnya. FunTouch OS
Jos, Marco Jos sih. Oke, dan ini untuk baterainya ada dukungan 3 tahun kalau nggak salah dari Vivo. Jadi kalau baterainya sebelum 3 tahun HP ini udah boros, udah ngedrop, kayaknya bisa sih digaransiin ke service centernya Vivo dan bakal diganti baterai baru. Ya hampir-hampir mirip sama di Vivo Y100. Oh keren sih cuy. Dan gua buktiin ya untuk refresh rate layarnya ini udah 90 Hz cuy. Di tampilan dan kecerahan, lalu ke laju penyegaran layar. Nah di sini udah mendukung 90 Hz, tapi di pengalihan pintar nggak bisa kita set ke 90 Hz langsung, jadi cuma bisa di pengalihan pintar. Untuk kecerahan layarnya menurut gue ini cukup cerah sih. Dan kita coba untuk bagian kameranya. Lagi-lagi gue bingung objek apa yang bisa gue foto. Setuju? Kayaknya sih ini aja deh. Lagi-lagi cutter mini yang buat unboxing ini ya. Oh udah autofocus. Oh kok agak sulit ya fokusnya. Cekrek. Setuju. Wah agak ngeblur sih ini. Tapi menurut gua ini udah cukup keren sih. Beresolusi 13 megapiksel dan untuk di videonya ini didukung sampai Full HD yaitu 1080 pixel di 30 fps aja tentunya. Untuk mode malam udah ada ya. Wow keren sih, HP 1 jutaan udah mode malam sih, menurut gua cukup worth it sih ini. Tapi ya di zaman ini emang mode malam udah jadi fitur yang lumrah sih di HP budget 1 jutaan, jadi gua nggak terlalu kaget kalau HP 1 jutaan udah mendukung di 0,5. Nah ini baru gua acungin jempol sih. Mungkin gini aja sih video unboxing kali ini. Lo bisa simpulin kira-kira recommended gak ini buat dibeli di lebaran tahun ini? Ya oke, mungkin segitu dulu untuk video unboxing kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Kalau lu suka video ini silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Jangan lupa juga untuk komentar, dan terima kasih komentarnya yang telah membangun dan memberikan saran, terutama di bagian ini ya kemarin. Terima kasih banget. Untuk urusan suara mungkin bakalan gua tingkatin untuk kedepannya, ya masih nabung dikit-dikit lah cuy. Oke, gua Chandra dari Cantekno. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.